Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Markas Besar Polisi Republik Indonesia diserang. Seorang perempuan mendatangi pos penjagaan Mabes Polri. Dari rekaman kamera pengawas, ia terlihat membawa sebuah pistol dan diarahkan ke sejumlah polisi yang berada di dalam pos. Kontak senjata sempat terjadi. Perempuan ini akhirnya dilumpuhkan polisi dengan tembakan. Teror di Mabes Polri ini terjadi pada Rabu sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa penembakan terjadi tak jauh dari gedung utama tempat Kapolri dan sejumlah asisten Mabes Polri bekerja. Akibat teror ini, Mabes Polri siaga 1. Pemirsa, terduga teroris ZA sudah dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta. Polisi pun masih menyelidiki akses informasi terorisme yang diterima terduga pelaku ZA. Polisi terus menyelidiki ZA terduga teroris yang menyerang Mabes Polri. Polisi pun mendatangi rumahnya di Jalan Lapangan Tembak, Gang Takwa, Ciracas, Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan polisi, ZA masih berstatus sebagai mahasiswa. Perempuan kelahiran 14 September 1995 ini masih tinggal bersama orang tuanya. Polisi juga sudah menerima surat wasiat yang ditemukan keluarga kemarin siang. Saat melihat surat wasiat, keluarga sempat ingin melaporkannya ke Polres terdekat, namun terlambat karena aksi ZA sudah terjadi di Mabes Polri. Sementara jenazah ZA kini sudah dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta. Penyebab kematian ZA adalah luka tembak di bagian jantung. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait aksi teror di Mabes Polri Jakarta, kita sudah terhubung dengan Mahathir Muhammad ya. Mahathir, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, Mahathir. Ya, data dan berusaha untuk kondisi terkini di kediaman terduga teroris yang pada Rabu sore sempat mengancam dan juga membawa pistol di Mabes Polri. Ini kalau kondisi saat ini di kediamannya memang terlihat tidak ada aktivitas di dalam maupun di luar rumah. Namun tadi tepat pada pukul kurang lebih 10 waktu Indonesia Barat, orang tua atau ayah dari ZA ini sempat keluar dan juga menyapa dari kerabatnya yang sempat menjenguk dan juga melihat bagaimana keadaan orang tuanya. Tadi ada beberapa kerabat yang melihat keadaan orang tuanya bagaimana di dalam dan sempat keluar, namun saat kami coba tanyakan kabarnya atau kami mencoba untuk mewawancarai, orang tua dari ZA ini memang masih belum berkenan untuk diwawancarai. Kondisi memang juga masih cukup shock dengan melihat keadaan anaknya memang saat ini sudah dikuburkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan Ketua RT 03 RW 10 yaitu Pak Kasdi, selaku Ketua RT-nya. Bagaimanakah seharian dari ZA saat beraktivitas di rumah? Berikut adalah pernyataan dari Ketua RT 03 RW 10, Pak Kasdi. Berarti berapa orang Pak yang ada di sini? 6, anaknya 6. Anaknya 6, yang masih tinggal sama orang tua itu? Jadi sama orang tua sama dia aja tuh. Oh, bertiga aja? Berempat Sama ponakannya tuh kecil itu. Pak, sehari-hari ada yang mencurigakan nggak sih Pak? Nggak ada sama sekali. Ada yang datang? Nggak ada, temennya aja nggak pernah main ke situ. Nggak ada satupun. Keluarganya juga nggak pernah tahu itu. Tapi berarti dalam satu keluarga hanya ZA yang tertutup, gitu Pak? Iya, tertutup sih. Pak, kemarin kan ZA pada saat melakukan penyerangan itu katanya ada ditemenin satu orang laki-laki. Tuh, kalau itu saya nggak tahu tuh. Nggak tahu persis, nggak tahu saya. Nah Pak, semalam pas Bapak proses pendampingan untuk proses penggeledahan sendiri, apa yang Bapak saksikan? Ya paling itu suruh surat tanda tangan apa itu ya. Itu jam berapa Pak? Yang disita itu maksudnya Surat wasiat Pak? Nah, surat wasiat yang dibawa. Ya, Data Wilson terkait juga suasana saat ini di kediaman dari ZA.
yang berada di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Kalau kondisi rumah memang pada kemarin sore, maksud kami ya kemarin sore memang sempat dilakukan penggeledahan dan juga pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Dan kalau kondisi saat ini memang waktu itu sempat dipasangkan garis polisi atau polis lain, namun saat ini polis lain sudah dilepas dan tidak ada penjagaan lebih ketat atau penjagaan khusus di rumah ZA yang terduga teroris yang saat menyerang Mabes Polri pada Rabu sore kemarin. Dan kondisi juga baik dari aktivitas warga ini juga sudah mulai aktivitas normal. Untuk warga yang berlalu lalang pun juga bisa beraktivitas seperti biasa, namun memang warga masih cukup shock dan kaget karena melihat kejadian ini, karena memang sebenarnya ZA ini adalah orang yang atau karakternya cukup tertutup, yang tidak beraktivitas atau tidak menyapa atau bahkan berbincang dengan warga sekitar, karena memang ZA ini apabila keluar rumah hanya untuk sebentar, habis itu kembali lagi ke dalam rumah dan memang tidak banyak berbicara atau berbincang dengan warga sekitar. Untuk sementara itu kembali ke Deta dan Wilson. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad atas laporan Anda, dan memang pemirsa dan juga Deta, aksi dari serangan di Mabes Polri ini berbuntut panjang. Saat ini polisi menerapkan status pengamanan siaga 1. Ya, anjing pelacak dan mobil taktis disiagakan di depan gerbang masuk Mabes Polri. Penjagaan dimulai dari akses pintu masuk Mabes Polri yang berada di belakang gedung ini. Ini juga merupakan pintu masuk ZA saat akan melakukan aksi teror. Penjagaan ini sangat berbeda dengan hari-hari sebelum adanya teror ini, pemirsa. Jika sebelumnya warga yang akan masuk ke Mabes hanya akan melewati pintu penjagaan biasa, namun saat ini ada pemeriksaan identitas dan juga barang bawaan. Begitu pula penjagaan di depan gerbang utama, dekat lokasi posko polisi yang diserang oleh ZA. Anggota polisi bersiaga lengkap dengan senjata, mobil taktis, dan anjing pelacak. Tak hanya Mabes Polri, Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Kemayoran juga memperketat pengamanan. Selain menutup gerbang utama dengan besi portal, polisi bersenjata laras panjang dengan memakai rompi anti peluru juga disiagakan di pintu akses keluar masuk gedung. Sejumlah pengunjung yang ingin memasuki Polres juga harus menjalani beberapa tahapan pemeriksaan mulai dari kartu identitas diri hingga barang bawaan. Satuan Brimopolda Sulsel menurunkan 500 personil bersenjata lengkap yang disiagakan untuk melakukan patroli di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. 5 SSK personil Brimob bersenjata lengkap akan intens melakukan patroli setiap saat dan menyisir sejumlah tempat-tempat ibadah dan kantor polisi yang diduga menjadi target dari aksi teroris. Hal ini dilakukan untuk memberi rasa aman bagi masyarakat dan internal Polri dalam mengamankan jalannya rangkaian ibadah Paskah mulai Kamis Putih hingga Jumat Agung besok. Langkah antisipatif juga dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali. Setiap tamu dan pengunjung yang akan memasuki Polda Bali diperiksa secara ketat. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan mesin X-ray dan pemeriksaan tubuh. Seluruh barang bawaan pengunjung wajib diperiksa serta petugas melakukan pemeriksaan tubuh dengan alat metal detektor. Presiden Joko Widodo meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang atas aksi terorisme yang terjadi di Mabes Polri pada Rabu sore kemarin. Jokowi juga menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi terorisme di tanah air, sehingga Presiden memerintahkan kepada Kapolri, Panglima TNI hingga BIN untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Terorisme kemarin sore di Mabes Polri, saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh tanah air agar semuanya tetap tenang, tapi juga waspada dan menjaga persatuan, dan kita semuanya bersatu melawan terorisme. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk meningkatkan kewaspadaan. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada tempat bagi. Ya, pengamanan ekstra dilakukan agar tidak ada teror serupa yang meresahkan masyarakat dan juga mengganggu kinerja dari Polri sendiri. Langsung saja kita pantau suasana terkini di Mabes Polri, sudah ada rekan Ririn Oktaviani. Selamat siang Ririn, bagaimana kondisi sekitar Mabes Polri saat ini? Ya, Deta dan juga Wilson, pasca teror yang terjadi kemarin yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial
ZA, pengamanan di Mabes Polri saat ini diperketat. Ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya, di mana penjagaan di Mabes Polri ini diperketat pasca adanya penyerangan yang dilakukan oleh ZA ini. Dapat kami informasikan bahwa gedung utama Mabes Polri ini terdapat 3 pintu utama. Yang pertama adalah tempat saya melaporkan saat ini, di depan gedung utama, kemudian di samping dan juga di belakang. Untuk hari ini, akses pintu keluar masuk warga yang akan ke Mabes Polri ini hanya dibuka di pintu belakang saja. Pintu tersebut juga merupakan pintu saat ZA akan melakukan aksi teror, di mana berbeda dengan penjagaan sebelumnya saat warga akan masuk ke Mabes Polri. Sebelumnya hanya untuk melewati posko penjagaan saja, namun hari ini warga yang akan masuk ke gedung Mabes Polri harus dilakukan pengecekan identitas dan juga barang yang dibawa. Oleh karena itu hanya warga yang benar-benar memiliki kepentingan saja yang dapat masuk ke gedung Mabes Polri ini. Begitu pula juga penjagaan yang dilakukan di depan gedung Mabes Polri, di mana sejak pagi hari tadi terdapat mobil taktis, kemudian juga polisi berseragam lengkap dengan senjata dan juga anjing pelacak yang disiagakan di depan gedung Mabes Polri. Lokasinya tidak jauh dari posko yang kemarin dilakukan penyerangan oleh ZA, dan juga terdapat mobil taktis yang mobile berkeliling di area sekitar gedung Mabes Polri ini untuk melakukan pemantauan. Pagi hari tadi kami masih dapat mendekat di sebelah gedung Mabes Polri ini, namun menuju siang kami diminta oleh pihak kepolisian untuk sedikit menjauh untuk melakukan laporan. Dari informasi yang kami himpun bahwa tidak hanya Mabes Polri saja yang melakukan penjagaan ketat, namun sejumlah Polda dan juga jajarannya di seluruh Indonesia juga melakukan atau meningkatkan adanya penjagaan ketat ini. Tidak hanya itu saja, bahkan objek-objek vital yang berada di ibu kota seperti Istana Negara dan juga gedung DPR juga melakukan penjagaan yang cukup ketat agar menanggulangi adanya aksi teror. Wilson dan juga Deta. Baik, terima kasih Ririn atas laporan Anda. Selamat bertugas dan tetap berhati-hati. Pemirsa, Satlantas Polres Magetan punya cara unik untuk meningkatkan ketaatan warga mematuhi protokol kesehatan. Nah, apa itu caranya? Nantikan usai jeda berikut.